Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kelvin, NPM 2132042. Saya akan menjelaskan tentang Tripitaka. Tripitaka. Tipitaka atau Tripitaka berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan pitaka yang berarti keranjang, bagian, atau kelompok. Tripitaka merupakan kumpulan khotbah yang disampaikan Buddha selama 45 tahun. Tipitaka terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Vinaya Pitaka, 2. Sutta Pitaka, 3. Abhidhamma Pitaka. Sejarah penulisan Tipitaka atau Tripitaka. Sidang Sangha 1 atau Konsili pertama terjadi karena ucapan tidak pantas Bhikkhu Subhada. Konsili Buddhis pertama dipimpin oleh Yang Ananda Mahakassapa. Tujuan itu untuk menghimpun kembali ajaran Buddha. Waktu pelaksanaan kira-kira 1 bulan setelah Buddha Mahaparinibbana atau 532 sebelum Masehi. Konsili pertama diadakan di kota Rajagaha, tepatnya di dekat Goa Sotapani, dan disokong oleh Raja Ajatasattu dari Magadha. Hasil dari konsili pertama yaitu 1. Bhikkhu Ananda mengulang kembali Dhamma, Bhikkhu Upali mengulang kembali Vinaya, dan ketiga memberi gugatan kepada Bhikkhu Ananda dan memberi hukuman kepada Channa. Konsili kedua terjadi di Vihara Valukarama dekat kota Vesali. Waktu terjadi 100 tahun setelah Buddha Parinibbana atau 433 sebelum Masehi. Pesertanya berjumlah 700 bhikkhu dan latar belakang terjadi karena perbedaan pendapat mengenai peraturan kecil dalam Vinaya oleh sekelompok bhikkhu dari suku Vaji di Vesali. Hasil dari konsili kedua yaitu Dhamma dan Vinaya tetap seperti konsili pertama tanpa ada pengurangan. Akibatnya terpecah sangha ke dalam 2 kelompok, yaitu Mahasanghika yang menginginkan perubahan dan Satravirada yang menolak perubahan. Konsili ketiga terjadi di Vihara Asokarama di kota Paliputta, Magadha. Didanai oleh Raja Asoka Wardana dan dipimpin oleh Bhikkhu Moggaliputta Tissa. Waktu terjadi tahun 308 sebelum Masehi. Latar belakang untuk melindungi kemurnian ajaran Buddha dari kaum-kaum sesat. Hasil dari konsili ketiga yaitu munculnya kitab Abhidhamma Pitaka dan mengutus Dharmaduta keluar India atau Bhikkhu Mahinda dan Bhikkhuni Sansamita. Konsili keempat tempat di Vihara Aloka di negara Sri Lanka dan berlangsung selama 1 tahun dan dihadiri oleh 500 bhikkhu terpelajar dan diketuai oleh Bhikkhu Rakita. Tujuan untuk menertibkan penyelewengan ajaran Buddha dari kaum Brahmanisme dan perlu adanya penulisan Tipitaka untuk melestarikan ajaran Buddha karena kemerosotan batin manusia. Hasilnya, pengulangan kembali kitab Tripitaka secara lisan dan penulisan kitab suci Tripitaka daun lontar. Konsili keempat yang lainnya sekitar 1 Masehi didukung oleh Raja Kanishka di Kashmir. Konsili ini didominasi oleh aliran Sarvastivada. Tujuannya untuk mempertemukan pandangan yang berbeda dari berbagai aliran. Hasilnya muncul Tripitaka dalam bahasa Sanskerta dan menyusun komentar baru. Konsili 1 sampai konsili 4 merupakan kemunculan Tripitaka. Tujuan adalah untuk menjaga kelestarian Dharma dan Vinaya. Dengan adanya kitab suci Tripitaka, maka banyak pihak yang dapat mempelajari Dhamma dan membawa terbebas dari penderitaan. Konsili kelima tempat di Mandalay, Myanmar.
pada tahun 1871 dengan tujuan melestarikan Tipitaka pada Batu Pualam. Hasil dari Konsili 5, isi kitab suci Tipitaka terpahat pada 729 batu Pualam dengan komposisi 111 potong batu berisi Vinaya, 410 potong batu berisi Sutta, dan 208 potong berisi Abhidhamma. Pemahatan ini berlangsung selama 7 tahun, 6 bulan, dan 14 hari. Pembacaan ulang kitab di Batu Pualam selama 5 bulan dan 3 hari. Konsili ke-6 di Gua Mahapasana, Rangon, Myanmar pada tahun 1954 dengan peserta 250 biku terpelajar dari Myanmar. Tujuan untuk memurnikan dan memajukan ajaran Buddha. Diketuai oleh Biku Rewata dan berlangsung selama 2 tahun dan berakhir tepat pada bulan Purnama Waisak tahun 1956 dan bertepatan dengan peringatan 2500 tahun Buddha Parinibbana. Sekian dari penjelasan tentang sejarah Tripitaka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Tripitaka masih otentik di zaman sekarang? Jawabannya adalah iya, karena Tripitaka bisa digunakan sebagai arahan atau panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa mempraktikkan ajaran yang ada di dalam Tripitaka. Sekian dari video saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Namo Buddhaya.